Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mumtazah dengan NIM 210611100070. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 kelas 1B. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mengambil materi tajwid. Memperbaiki bacaan Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Muzammil yang artinya, "Dan bacalah Al-Quran secara tartil." Tartil yang dimaksud adalah memperindah bacaan dan memperbaiki bacaan serta mengetahui tata cara berhenti. Mempelajari ilmu tajwid merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi kita. Dan yang tidak memperbaiki bacaan maka termasuk dosa. Pada materi tajwid Al-Quran kali ini, kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Yang pertama, kita akan membahas tentang idhar halqi. Idhar menurut bahasa adalah al-bayan yang artinya jelas, sedangkan halqi menurut bahasa adalah tenggorokan. Idhar halqi menurut istilah adalah hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar dibagi menjadi 6, yaitu ha, kho, ain, ghin, hamzah, dan ha. Cara bacanya harus dibaca jelas. Salah satu contoh bacaan idhar yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Falaq ayat 3 yang berbunyi wa min syarri ghasikin idza waqab. Dengan keterangan tanwin atau kasrotain bertemu dengan salah satu huruf idhar yaitu hamzah. Yang kedua adalah idgham. Idgham adalah memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi ghunna dan yang kedua adalah idgham bila ghunna. Yang pertama, kita akan membahas tentang idgham bi ghunna. Idgham bil ghunna adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bil ghunna. Huruf idgham bil ghunna dibagi menjadi 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara bacanya adalah memasukkan atau mentasdidkan ke dalam huruf idgham bil ghunna dengan mendengung. Salah satu contoh bacaan idgham bi ghunna dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dengan keterangan ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi ghunna yaitu mim. Yang kedua adalah idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila ghunna. Huruf idgham bila ghunna dibagi menjadi 2, yaitu lam dan ro. Cara bacanya memasukkan atau mentasdidkan huruf idgham bila ghunna tanpa mendengung. Salah satu contoh bacaan idgham bila ghunna yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musallin, yaitu ketika tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila ghunna yaitu lam. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Iqlab menurut bahasa yaitu memindahkan atau menukar sesuatu dari bentuk aslinya. Iqlab menurut istilah adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Cara bacanya adalah huruf nun atau tanwin itu ditukar menjadi mim, tetapi hanya dalam bentuk bacaan
atau omongan, bukan dalam bentuk tulisan. Salah satu contoh bacaan iqlab yang terdapat dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Humazah ayat 4 yang berbunyi Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kemudian hukum nun mati atau tanwin yang keempat atau yang terakhir adalah ikhfa atau ikhfa hakiki, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa dibagi menjadi 15, yaitu ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, swad, zod, to, zo, fa, kof, kaf. Cara bacanya yaitu nun mati atau tanwin disamarkan menuju salah satu huruf ikhfa dengan dengung. Ikhfa itu memiliki pembagian. Ikhfa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa sughra atau ikhfa abad. Yang kedua adalah ikhfa kubra atau ikhfa akhrab, dan yang ketiga adalah ikhfa ausat. Yang pertama adalah ikhfa abad atau ikhfa sughra. Huruf dari ikhfa abad atau ikhfa sughra dibagi menjadi 2, yaitu kaf dan kof. Salah satu contoh bacaan ikhfa abad atau ikhfa sughra yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, yaitu ketika nun mati bertemu dengan kof. Yang kedua adalah ikhfa akhrab atau ikhfa kubra. Huruf dari ikhfa kubra dibagi menjadi 3, yaitu ta, dal, dan to. Salah satu contoh bacaan ikhfa kubra yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Zalzalah ayat 4 yang berbunyi Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yaitu ketika tanwin bertemu dengan huruf ta. Yang ketiga adalah ikhfa ausat. Huruf ikhfa ausat dibagi menjadi 10, yaitu sa, jim, za, sin, shin, swad, zod, zo, zal, dan fa. Contoh bacaan ikhfa ausat yang terdapat dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 6 yang berbunyi Kalla innal insana layatgha, yaitu ketika nun mati bertemu dengan huruf sin. Demikian pembahasan mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.